Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Perhatikan step by stepnya untuk membaca atau menganalisa pasar. Step by stepnya kemarin sudah kita singgung. Yang pertama, lihat arah dulu, arah terdekatnya. Yang kedua, perhatikan levelnya. Level ini kita bisa perhatikan support resisten, kita bisa perhatikan area koreksi, dan juga nanti breaknya ya, breakoutnya. Di level yang paling penting nanti kita pahami namanya support resisten dan wilayah koreksi atau retracement. Support resisten kita cari yang banyak bersentuhan ya, histori yang banyak bersentuhan, ada sumbu yang mungkin di situ banyak sebelah kiri, atau ada body yang mungkin setelah naik kemudian berbalik turun, setelah turun berbalik naik, sehingga itu menjadi level. Kemudian koreksi yang paling gampang kita lihat 50% dari yang dominan di tren sebelumnya. Kalau kita gabung dengan Fibonacci, maka dia antara 50 hingga 61,8%, nanti angkanya akan muncul kalau kita tarik. Breakout ini berarti sudah mendominasi ya. Sudah mendominasi. Atau istilahnya breakout ini sudah mengalahkan dari level yang ada di sana. Apakah level support ataukah level resisten. Itu namanya breakout. Jadi ini arah-arah pertama. Satu, perhatikan arah atau tren terdekat dari runningnya. Yang kedua, perhatikan level sebelah kiri. Kemudian baru yang ketiga, kita menentukan titik entry berdasarkan konfirmasi. Konfirmasi ini kita sebut dengan trigger. Konfirmasi ini kita sebut dengan triggernya. Nah, dari tiga itu kita coba untuk praktekkan pelan-pelan. Kita untuk praktekkan satu demi satu, setapak demi setapak, setahap demi setahapnya. Contoh, kita masuk di time frame H1 ya, anggap saja begini. Di waktu kapanpun, di jam berapapun, ketika kita monitor dan kita mau menganalisa, maka lihatlah struktur terdekatnya atau arah terdekat dari running. Anggap saja yang kita baca pagi hari dan candle yang pagi baru muncul dua atau baru terbentuk dua candle, sehingga masih cukup pagi. Maka pertama yang kita lakukan membaca struktur arah candle yang terdekat. Di mana arah candle yang terdekat? Ke atas. Ini yang mendominasi. Yang terdekat dari running, yang mendominasi adalah buyer atau buy. Sehingga kita ketemukan dulu, oh arahnya sudah bergerak naik. Ini bisa jadi nanti akan terus berkelanjutan naiknya. Yang kedua, dilihat levelnya. Walaupun naik, sebelah kiri dilihat. Di sini ada penolakan. Ada banyak penolakan. Meskipun tidak terlalu jauh, tapi ini ada penolakan. Yang terdekat dari running ada penolakan. Sehingga ini menjadi level. Buyer akan jauh lebih kuat ketika nanti dia breakout di levelnya. Ini kalau kita mengambil dari historinya. Nah, ketika yang terbentuk runningnya sudah ada high-nya, di sini ada high-nya, tentu nanti akan lebih kuat ketika dia break dari high-nya ya, karena ini levelnya juga mendekati, maka kita tarik di atasnya. Ini adalah level di atasnya yang berpotensi akan lanjut. Sehingga kenapa kita menentukan yang atas dulu? Karena arah kecenderungan lebih dominan ke atas. Meskipun di sisi candlestick yang terbentuk ada penolakan seller, di sini ada penolakan, sumbu di atas itu adalah penolakan seller, artinya seller muncul di situ, sehingga nanti ke depan pasti muncul lagi walaupun hanya kecil, sehingga tetap hati-hati ya. Kita jangan masuk di wilayah-wilayah yang tidak aman seperti ini. Oke, kita
pelan-pelan geser ke kanan. Nah, sudah kita duga tadi di sini ada penolakan seller, maka akan muncul lagi di sini. Ada penolakan. Mencoba naik, terhenti kemudian ditolak. Oke, perhatikan ketika dia bergerak naik, terhenti dan ditolak. Jadi warna merah, tetapi juga belum tren. Oke, kita lihat geser lagi. Masih datar, masih belum ada kecenderungan. Kita lihat yang terbentuk sekarang, ini ada level psikologisnya yang terdekat di runningnya. Memang sebelah kiri kalau kita lihat di sisi bawahnya ini ada level di sini. Ada level di sini. Tetapi yang terbentuk sekarang masih ada sumbu yang memantul di situ, sehingga kita jaga di situ dulu. Artinya kita masih bertahan di situ, marketnya akan masih bergerak naik turun di antara dua garis ini. Kita coba geser lagi. Nah, dia bergerak turun, terhenti lagi, naik lagi. Sehingga wilayah-wilayah seperti ini masih tidak rekom untuk kita entry. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk yang kuat. Satu, dengan dasar apa belum ada. Kalau kita masuk posisi buy masih terhenti di sini. Kalau kita masuk posisi sell melawan arusnya yang lebih kuat dan belum ada tanda-tanda seller lebih kuat. Sehingga itulah kalau kita melihat pergerakan belum memenuhi syarat dari sistem trading kita, maka lebih baik kita menunggu dulu. Lebih baik kita wait and see atau melihat kondisi berikutnya. Kemudian kita geser, terhenti di bawah, mencoba untuk pullback. Pullback itu kembali ke tren sebelumnya. Tetapi lagi-lagi masih terbentur di levelnya, masih belum breakout, sehingga masih belum kuat. Tetapi harus diingat, arah sudah mau menuju ke atas. Arah sudah mau menuju ke atas. Karena ini merah sudah dimakan habis oleh hijau, maka kemungkinan terbesarnya ini akan bergerak lagi naik. Kita geser lagi. Di ujungnya kita tunggu lagi sampai breakout ya. Walaupun sebenarnya dari sisi candlestick yang terbentuk ada momentum yang besar, ini sudah menjadi signal, sudah menjadi trigger kita untuk entry buy di sini. Ya, mengingat ada level sebelah kiri, ya, maka tentu kita harus betul-betul menunggu sampai benar-benar lebih kuat di sana. Ketika kita melihat belum breakout di levelnya yang kita tarik garis 18.30, kenapa selalu balik lagi? Karena tidak breakout di sana, masih berada di levelnya. Nanti ketika di antara dua ini masih naik turun, maka dia akan terus bergerak naik turun sampai ada yang mendominasi. Nah, ini masih terus berjalan dan ini namanya sideways. Bagaimana ketika dia sudah mulai breakout? Ya, sudah mulai breakout. Artinya ada tanda-tanda naik. Sudah ada tanda-tanda naik. Tinggal kita melihat sebelah kiri adakah nanti benturan. Ya, begitu bergerak naik, sebelah kiri apakah ada benturan? Biasanya market itu akan berbentur atau menolak lagi, akan berbalik lagi, koreksi ketika menyentuh level berikutnya, sehingga memang betul-betul harus hati-hati. Kita coba geser, nanti kalau mendekati ini bisa jadi akan memantul lagi sampai di sini. Tadi sempat turun, kemudian ditolak lagi, naik lagi. Nah, mulai break di sana. Ketika dia masih cukup ya, tidak ada penolakan, maka ini sebenarnya kita bisa ambil posisi buy di sini. Nah, yang terjadi biasanya kalau sudah kita entry, bagaimana ketika marketnya berbalik ya? Bagaimana ketika marketnya berbalik? Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, inilah yang menjadi skill kita. Kapan kita melakukan recovery, kapan kita melakukan pembatasan resiko. Ketika kita sudah entry, maka yang pertama kita lakukan adalah membatasi resiko. Berapa batasan resiko? Kita sudah bahas panjang lebar, kita bisa membatasi 500 sampai 700. Kita bisa membatasi 1 sampai 2% dari modal kita. Bebas, kita bisa milih yang mana. Ya, kalau kita tidak pernah mencoba, maka tidak pernah menemukan mana kira-kira yang cocok buat saya. Ada yang menggunakan level, ya, ada yang menggunakan
support resisten, ada yang menggunakan pip, ada yang menggunakan persentase. Ya, semuanya kita pilihan, bisa kita lakukan pemilihan mana yang kira-kira terbaik buat kita. Ada yang menggunakan level sumbunya di sini untuk SL-nya atau batasan resikonya. Nah, kalau sudah kita ketemukan batasan resikonya, kita ukur kira-kira realistis apa enggak. 800 sekian. 800 sekian. Sehingga ini cukup jauh, meskipun mesti ada toleransi ya. Kita biasanya menggunakan, kalau menggunakan pip 500 sampai 700. Maksimum di angka 1000. Maksimum di angka 1000. Ketika di atas ini nanti sudah berisiko tinggi. Atau kita bisa menggunakan 1 sampai 2%. 1 sampai 2% dari modal kita. Sehingga modal kita misalkan 5.000, maka 1%-nya adalah $50. Kalau modal kita 5.000 dengan meresikokan 2%, maka batasan resiko kita adalah $100. Sehingga dengan lot 0,2, kalau kita batasi pergerakan di angka 2%, nanti kita tinggal mengalihkan ya, tinggal membagi dari 100, kita menggunakan 2% misalnya, 2% dari modal 5.000, maka ketemu $100 untuk batasan resiko kita per transaksi. Kalau kita bagi dengan lotnya 0,2, maka ketemu 500 pergerakan yang kita batasi, atau yang kita resikokan adalah 500 pergerakan atau minus $100. Apakah ini terlalu kecil atau terlalu besar? Ya, kita bisa uji dulu di awal ya, kira-kira seperti apa yang menjadi style kita. Kalau kita anggap ini terlalu besar, ya kita turunkan menjadi 300 ya. Batasan kita dibatasi 300, boleh saja. Atau bahkan kita bisa menggunakan pending order atau antisipasi dengan pending order 300 di sana. 300 pergerakan. Atau kita menggunakan kombinasi. Kita bisa gunakan kombinasi SL kita batasi 1000, SL-nya kita batasi 1000, kemudian di bawah juga kita pending order dengan sell stop di 300 ya. Sell stop di 300. Contoh misalkan kita batasi maksimum 1000, sehingga ketika nanti berbalik turun, maka maksimum kita adalah 1000. Nah, 1000 itu kira-kira kita tarik dari atas itu ke bawah. Ini adalah batasan maksimumnya. Sehingga kita terapkan di sini SL. Yang buy-nya kita SL di harga 1824.53. Oke, kita siapi SL-nya di sini. Aduh. 1000 itu di mana tadi? Di sini ya. Sorry, kita ngambil dari atas. 1000 itu di, ya kira-kira di sini, di lurusnya ini. Di 1823.99. Ini contohnya. titik 99. Oke, kita buat SL stop loss dari buy ini di 1823.99. Yang kedua, kita kombinasi dengan sell stop di bawahnya dengan angka 300. 300 itu di, ya di sini ya. 300 itu di sini. Oke. Jadi kita lakukan pending order di sini. Begitu kita entry, langsung kita terapkan sell stop di 1831.45. Kita terapkan seperti ini. Bisa jadi kita bisa menerapkan seperti ini. Kemudian TP-nya di mana? TP kita tempatkan sama dengan kita SL di sini. Yang TP SL-nya kita tempatkan di wilayah yang sama. 1823.99. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini TP dari SL. Kemudian ketika profit di mana ya? Profit kita di mana? Karena target kita karena
batasan kita 1000, maka target minimal juga 1000. Nah, apakah nanti bisa masuk akal ketika kita menggunakan target 1000 sementara sekarang sudah bergerak 1293? Maka nanti terlalu sulit kita mendapatkan targetnya. Target profitnya kita terlalu sulit. Kemudian bagaimana kita menempatkan resikonya? Karena resikonya terlalu jauh. Kita mengambil resiko pergerakan adalah 1000. Sementara target kita kalau kita mengambil 2000 terlalu jauh. Kalau kita mengambil 1000 saja, ini juga mendekati range-nya atau hampir sama dengan 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Kalau yang kemarin lebih besarnya. Oke, simulasinya seperti apa yang kita lakukan? Simulasinya target kita bisa tempatkan yang sama, tidak masalah ya. Target kita bisa atur di atasnya dengan jarak yang sama dengan stop loss-nya, tetapi di kondisi berikutnya atau melihat kondisi perkembangan candle-nya. Diingat kita ini trading harian, kalau target terlalu besar nanti akan sulit tercapai. Namun demikian, ini adalah bagian dari antisipasi. Ini adalah bagian dari simulasi penyelamatan. Sehingga dalam kondisi terburuk pun kita tetap aman, masih terselamatkan modal kita. Kalaupun misalkan nanti bergerak turun, tidak menyentuh stop loss-nya, tidak menyentuh take profit-nya, maka kita bisa lakukan tindakan manual ya, di mana ketika plus dan minus, ketika floating plus dan floating minus, kita gabungkan sudah mendekati titik nol, sudah mendekati kecil sekali ruginya, kita bisa close semuanya. Karena yang kita lakukan ketika salah dalam analisa adalah segera melakukan pembatasan resiko. Jangan kita tahan, jangan kita ambil hanya profitnya, sementara resikonya yang minus kita biarkan. Maka yang terjadi ketika nanti bergerak terus menerus ke bawah, minus yang di atas ini akan makin bengkak, dan itu lebih sulit kita melakukan recovery kalau sudah terlalu banyak. Maka satu-satunya jalan ketika dia turun dan sell stop tersentuh, floating minus dan plusnya kita kombinasi, kita lihat kalau sudah mendekati angka 0 kita close semuanya. Kenapa kita tidak menunggu profit? Karena kita tidak tahu sampai di mana dia nanti bergerak turunnya. Yang sell stop ini karena menggunakan lot yang lebih besar ya, sell stopnya lebih besar dari yang pertama. Tentu ini sudah kita hitung ya, sudah kita hitung ketahanan, sudah kita hitung modalnya. Apalagi dengan lot yang lebih besar, ini juga tentu berbahaya kalau kita benar-benar tidak memahami tekniknya. Dan kita tidak rekomendasi kalau model seperti ini averaging dengan tanpa keahlian. Lebih baik batasi 500 selesai close sudah. Setelah itu bisa ambil peluang berikutnya. Kita coba geser pelan-pelan. Yang terjadi apa? Yang terjadi marketnya betul-betul bergerak ke bawah dan menyentuh SL kita, menyentuh TP kita. Apakah kita rugi? Tidak, karena kita menggunakan stop loss, sell stop dengan lot yang lebih besar. Sehingga dari ujung atas ke ujung bawah katakanlah 1000, kemudian yang bawah, yang atas 1000 kalikan lot 0,2, artinya minus kita adalah 200. Yang di atas ini minus 200, buy-nya itu minus 200. Minus 200. Kemudian yang di bawah karena ada sell stop ini plusnya 754, minusnya adalah 754, karena lotnya 2 kalinya kita kali dengan 0,4 sehingga kita dapat profit 301. Yang di bawah yang sell stopnya ini plus 301. Kalau kita kombinasi antara rugi dan untung, setidaknya masih ada profit $100 ya, $101. Ya tentu ini simulasi yang bisa kita terapkan ketika kita entry. Yang pertama kita pikirkan adalah resiko, jangan kita berpikir profit. Meskipun ini breakout, tidak menjamin nanti langsung bergerak naik. Ya, bisa jadi nanti turun lagi ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri
Ya, walaupun ada level di sana dan dilewati tidak menjamin ini lanjut naik karena kita tahu tren kecenderungannya bergerak ke bawah. Oke, kita lihat cenderungnya ke bawah, sementara yang bergerak ke atas ini hanya bersifat koreksi. Sehingga kalau kita lihat dari yang terdekat di sini, yang terdekat saja ini tren turunnya, tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu panjang di sini. Kalau kita ambil yang panjang, ini tentu masih sangat jauh ya dari tren begini, kemudian mulai bergerak naik, ya nanti cukup jauh. Tidak usah terlalu jauh, kita mengambil area retracementnya. Kita cukup ambil yang dominan yang terdekat di sini. Yang dominan. Kenapa kita mengambil di sini ya? Karena sudah mulai dari sini bergerak turun, kemudian sudah mulai naik. Jadi retracement yang di sebelah kiri koreksi ini kita mengambilnya dari sebelah kirinya yang lebih dominan. Sedangkan ketika break lagi, maka ini kita jadikan sebagai dasar untuk kita menguji apakah nanti mampu melewati levelnya apa tidak. Ya, di sebelah kiri memang di sini ada level. Kemudian kalau kita amati dari wilayah retracementnya, ya ini masih berada di wilayah retracementnya ya. Sehingga tetap hati-hati meskipun dia lebih kuat menekan ke atas, ada kalanya di area itu juga sedikit banyak nanti tidak selalu akan langsung melewati ya, ada kalanya berbalik. Sehingga jangan selalu menjadi fokus 100% atau fokus kita mutlak ketika di wilayah koreksi dia breakout kemudian serta-merta naik ya. Secara umum iya, jadi probabilitasnya iya, tetapi tetap kita antisipasi semuanya.